Singgah, singgah, solo singgah. Peristiwa ini masih terjadi di area sekitar rumah klasik yang ada di Jalan Nusa Keramat. Kali ini, seorang tukang mie ayam harus berurusan dengan sesosok perempuan bergaun putih di depan rumah klasik itu. Namanya Ratih. Dia adalah kakak perempuan Resa yang saat itu bekerja hingga malam di daerah Jakarta Selatan. Malam itu, seperti biasa, Ratih pulang dengan mengendari sepeda motornya tanpa ada kejadian aneh yang dialaminya. Hingga akhirnya ia terhenti saat sampai di depan gang dekat rumahnya. Tepatnya di tukang mie ayam yang biasa mangkal. Mas, mie ayamnya satu ya. Biasa, nggak pakai daun bawang. Tolong dianterin ya. Kok masnya beda? Yang biasa kemana? Mas Jokonya lagi sakit, Mbak. Jadi hari ini saya gantiin dulu. Sayang soalnya, Mbak, kalau harus tutup. Ya udah, tapi masnya bisa antar mie ayamnya kan? Bisa, Mbak, bisa. Nanti saya antar. Tapi tunggu yang ini selesai dulu ya, Mbak. Ya nggak apa-apa, tapi tahu nggak rumahnya? Rumahnya Mbak yang mana ya, Mbak? Itu tuh rumahnya yang ada di belakang rumah tua itu. Hah? Rumah tua? Iya mas, nggak jauh kok. Mas Joko juga udah biasa nganterin. Oke deh, Mbak. Kalau gitu, nanti saya anter ya. Makasih ya mas. Sama-sama, Mbak. Ratih pun melaju sepeda motornya menuju ke rumah. Saat Ratih sampai di rumah, ia melihat Resa sedang duduk di teras rumah sambil bermain game di handphonenya. Sa, lu nggak kemana-mana kan? Enggak, Kak. Kenapa emang? Gue lagi pesen mie ayam nih, nanti diantar ke sini. Cuman nih jualan lagi bukan Mas Joko. Gue takutnya yang gantiin Mas Joko ini bingung nganterinnya. Jadi tolong ya lo standby di sini. Gue mau mandi. Oh, ya udah, gampang. Ini duitnya. Tadi gue lupa bayar. Malam itu, jam menunjukkan pukul 9:30 malam. Waktu yang masih belum terlalu malam untuk di daerah sekitar Jakarta. Namun karena area di sekitar rumah Resa cukup sepi, terutama di dekat rumah klasik itu, maka aura negatif sering kali bermunculan, walau kondisinya belum terlalu malam. Sony, yang sedari tadi masih melayani pembeli lain, akhirnya menyiapkan pesanan Ratih. Oh iya, pesanannya Mbak yang tadi. Oh iya, nggak pakai daun bawang. Mas, saya nitip gerobak ya. Soalnya saya mau antar pesanan dulu nih ke dalam. Iya mas, aman. Bye-bye ya. Ya elah mas, kayak mau kemana aja. Ya, takutnya kenapa-napa kan. Iya juga sih. Ya udah, saya nitip ya. Sony pun beranjak dari tempat ia berjualan dan segera menuju ke arah rumah Ratih. Ia baru pertama kali melewati jalan menuju rumah Ratih, terutama melewati rumah klasik yang ada di depannya. Awalnya semua berjalan normal, tapi tidak saat Sony hendak melewati rumah klasik itu. Tadi kata mbaknya rumahnya itu dekat sama rumah tua. Hari gini di Jakarta emang masih ada ya rumah tua? Rumah kosong kali ya? Itu rumah tuanya kali ya? Gede banget nih rumah, tapi kayaknya kosong. Sayang banget rumah segede gini dibiarin kosong. Yang ada nanti malah diisi setan. Astagfirullahaladzim. Kenapa ngomongnya enggak sih? Saat Sony berkata yang bukan-bukan di depan rumah klasik itu, ia seperti ditegur, entah oleh siapa. Sony seperti dilempari batu dari belakang. Tuh, apaan tuh? Siapa tuh? Sony menengok ke arah sumber lemparan yang ada di belakangnya. Tapi ia tidak melihat satu orang pun.
bahkan cenderung sepi. Tidak ada orang lain di jalan itu kecuali dirinya. Ia menengok ke arah atas. Dilihatnya pohon mangga yang cukup besar. Rantingnya menjuntai ke bawah, tepat di sekitar ia berdiri. Siapa ya? Biji mangga kali ini jatuh dari atas. Tapi kalau nggak salah, biasanya kalau tandanya begini bakal ada. Saat ia menoleh ke depan dan ingin melanjutkan langkahnya, seketika ia terkejut. Mulutnya tak dapat berteriak sedikit pun. Raut wajahnya yang sangat ketakutan. Ia dikejutkan dengan sosok perempuan bergaun putih dengan wajah pucat dan rambut panjang berdiri tegak di depannya. Sony tak bisa kemana-mana. Ia tak bisa melangkahkan kakinya. Kakinya seperti ditahan. Ia tak dapat bergerak sedikit pun. Keringatnya mulai menetes. Jantungnya berdegup sangat cepat. Cukup lama, ia masih tak bisa melangkah maju. Ia dihadang oleh perempuan itu. Saat Sony ingin mengucapkan sesuatu, perempuan itu tiba-tiba mengangkat tangan, lalu mengambil nampan berisi mie ayam yang ada di genggaman Sony. Dengan tangan yang bergetar, Sony merelakan nampan itu diambil. Saat itu pula, Sony berbalik badan dan langsung lari secepat mungkin menuju gerobaknya. Mas, kenapa? Itu Mas, Itu kenapa? tadi saya lewat rumah tua. Terus? Ada yang cegat saya Mas. Kan gua bilang hati-hati tadi. Terus nampan lu mana? Aduh, nggak tahu deh Mas. Itu dia mau kenalan Mas sama orang baru. Kenalan apa Mas? Ada aja sampean Mas. Sementara di tempat lain, Resa yang masih menunggu Sony ternyata kedatangan seorang pria yang membawa nampan yang di atasnya ada semangkuk mie ayam pesanan Ratih. Tak ada kecurigaan apapun dari Resa, ia langsung menghampiri pria itu ke depan gerbang. Mie ayam. Nah, bener tuh abangnya. Tumben Mas lama. Nyasar. Pria itu tak menjawab dengan sepatah kata pun. Ia hanya melempar senyum kepada Resa. Karena uang yang diberikan Ratih tertinggal di atas meja teras, Resa meminta pria itu untuk menunggu sebentar. Oke, makasih Mas. Bentar. Uangnya saya ambil dulu ya. Namun, saat Resa ingin kembali dan memberikan uang, pria itu tiba-tiba menghilang tanpa sepengetahuan Resa. Tak ada jejak apapun, waktunya pun sangat singkat. Loh, kok hilang mas-masnya? Kemana? Mas? Mas? Ya udah deh, besok aja lah bayarnya. Keesokan harinya, Ratih kembali mendatangi si penjual mie ayam itu. Ia melihat Sony masih menggantikan Mas Joko berjualan. Saat itu juga, Ratih menanyakan soal mie ayam semalam. Mas, semalam kenapa langsung pergi? Saya kan belum bayar. Hah? Langsung pergi? Iya, antar mie ayam. Kan saya pesan mie ayam, terus minta dianterin ke rumah. Anter? Jadi saya antar mie ayam? Iya, semalam itu kan Mas Sony nganterin mie ayam saya kan. Nah, adik saya itu ada di depan rumah yang terima mie ayamnya. Tapi pas mau dibayar, Mas Sony-nya langsung pergi. Mbak yakin itu saya? Iyalah Mas, kenapa emangnya? Mbak, ini jujur ya Mbak. Semalam saya tuh nggak jadi anterin mie ayam ke rumah Mbak. Saya balik lagi Mbak ke warung. Maksudnya gimana? Iya Mbak, semalam itu pas saya mau anterin mie ayam, saya dihadang Mbak sama perempuan di depan rumah tua itu. Dia pakai baju putih, rambutnya panjang, wajahnya pucat Mbak. Terus saya juga nggak bisa jalan maju ke rumah Mbak. Akhirnya
saya balik lagi mbak ke warung. Nah, terus mie-nya itu? Nah, mie sama nampannya itu diambil mbak sama perempuan itu. Nah, habis itu saya nggak tahu lagi kelanjutannya. Soalnya saya langsung lari. Jadi yang antar mie ayam saya itu bukan emas, tapi... Kuntil anak. Hamba yang mencegah.